dengan prestasi. Ini anak-anak muda yang berprestasi, bajunya baju pramuka, Praja Muda Karana. Simbolnya gambar kelapa. Kenapa bukan gambar bunga melati? Kenapa mesti gambar kelapa? Itu maknanya dalam. Kenapa kelapa? Karena kelapa adalah tanaman yang tidak terbuang satupun dari ujung sampai ke bawah. Ujungnya janur kuning, sebelum janur melambai masih milik bersama. Di bawah janur ada umbutnya, manis luar biasa. Di kampung saya digulai pakai ikan, pakai santan. Dimakan mentah, manis luar biasa. Yang belum pernah merasakannya, nanti cari sendiri. Pohon kelapa, pohon yang paling ajaib, tumbuhnya di atas, air di bawah, hujan nggak masuk, tapi bisa ketika dipotong keluar air kelapa muda. Minumlah air kelapa selama 10 hari berturut-turut, rasakan efeknya. Iklan di Instagram. Buah kelapa, kelapa muda jadi minuman, kelapa tua mengeluarkan santan, santannya dibuat masakan. Apa namanya? Rendang. Kolesterol meninggal. Bagi yang tidak olahraga, makanya habis makan itu olahraga. 4 sehat, 5 sempurna. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dulu begitu, sekarang di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Karena tidak belajar agama. Tidak ada yang salah dengan makanan, tidak salah, gulai tidak salah. Yang salah adalah orang yang makan. Buktinya dulu nenek moyang kita makan rendang, nenek moyang kita makan minum sehat walafiat. Jangan salahkan kelapanya. Batok kelapanya, batok kelapa dibakar menjadi briket batu bara, dipakai orang Eropa untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin menggigil. Waktu saya ke Sydney, ke Melbourne, saya sebenarnya ngasih tahu saya pernah ke Australia. Singapura aja yang nggak masuk. Mereka bakar briket batu bara. Dari mana? Dari arang kelapa. Batu bara dari dalam tanah, tapi briket arang kelapa bagus luar biasa. Dari mana eksportir terbesarnya? Indonesia. Batang kelapa, batangnya paling bagus untuk membuat rumah kayu. Sekarang orang sudah punya rumah batu, ingin punya rumah kayu. Batangnya, tiangnya diambil dari batang kelapa. Akarnya dipakai untuk memasak, untuk menghidupkan api dan lain sebagainya. Lidinya, satu lidi tidak berguna, banyak lidi sebagai sapu lidi. Kalau satu lidi ada juga gunanya, kalau nyangkut di gigi. Tidak ada yang terbuang dari kelapa, tapi filosofi kelapa juga luar biasa. Kenapa? Kelapa jatuh dari pohon yang tinggi. Kelapa jatuh dari pohon yang tinggi, sakitnya luar biasa. Mana ada kelapa jatuh ke debu? Mana ada? Jatuh dari pohon yang tinggi. Setelah jatuh, kulitnya disobek-sobek, dikeluarkan isinya. Setelah dikeluarkan sabunnya, lalu kemudian dipukul batoknya. Batok kelapa dipukul bukan dengan ujung parang, tapi dengan belakang parang. Terbuka kelapa. Habis itu kelapa dikukur. Mana ada belas kasihan ibu-ibu kepada kelapa. Setelah dikukur, apa yang terjadi? Diperas. Kelapa itu diperas sampai akhirnya keluar santan. Oh, saya lihat hilang adik-adik. Jadi adik-adik pakai baju pramuka ini, maka sikaplah kalian seperti kelapa. Jangan pakai baju pramuka jalannya letoy, loyo, lunglai mau mati. Ganti aja, tak usah pohon kelapa. Jadi pohon apa? Pohon lalang kering. Bawaannya apa? 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Mati aja. Allahu Akbar. Besok kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5 pelajaran
dari Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali. Apa yang 5 itu? Aduh, aku nggak ingat tahapannya. Tapi yang jelas 5 disampaikannya dari malam. Ustaz Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ustaz emang udah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang udah jam 10. Walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu. Dari mana Ustaz tahu? Kan terasa kesemutannya. Apalagi ditambah berdiri nonton tadi. Aduh, kenapa lah nggak berhenti filmnya gitu. Itu kita semua menyaksikan. Nanti kalau ada tausiah Ustadz di mana-mana untuk panitia di berbagai tempat di Nusantara dari Sabang sampai Papua, tolong ikuti protokol yang ada di pesantren At-Taqwa Bekasi. Dikawal adik-adik pramuka, nggak ada yang narik-narik baju. Ini kadang kita ceramah ditarik, udah tahu Ustadz kurus ditarik. Itu nggak tanggal kaki Ustadz. Sampai ke tempat tausiah dibuat di luar masjid. Begini mestinya tausiah. Ini udah tahu jamaah ramai, dibuat dalam masjid. Pas ditanya panitia, kenapa nggak dibuat di luar? Susah ngurus surat izin Pak Ustadz. Coba lihat di At-Taqwa Bekasi. Buktinya bisa, aman dan ayam, tentram, tenang. Betul? Tapi jamaah ramai, nggak bisa semuanya ngelihat Ustadz. Buat pakai layar. Di sana ada 1, di sini ada. Tengok aja. Makanya dari tadi nggak semua jamaah ini ngelihat ke sini, ada yang ngelihat. Sampai besok pagi begini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhai Allah SWT. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Ibu bangga nggak punya anak belajar di pesantren At-Taqwa? Bapak bangga? Alhamdulillah. Di tempat lain ketika ditanya orang, anak kamu di mana? Anak saya di SMP, anak saya di SMA, anak saya di SMK. Anak kamu di mana? Ya di pesantren. Kenapa nggak pede dengan pesantren? SMP pelajarannya cukup dengan 1 tangan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak ibu, anak bapak di At-Taqwa, bahasa Arab, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, muhadasah, mufradat, mutalaah, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, usul fikih, tajwid, tahsin, arun qawafi, hafalan Quran. Habis jari tangan, habis jari kaki, belum habis mata pelajarannya. Hebat anak pesantren apa hebat anak luar? Pesantren. Makanya kalau ada anakmu yang paling cerdas, yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Ini anak yang udah nggak lulus SMP, nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP swasta, baru kirim ke pesantren. Anak yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Nggak sanggup belajar, lari, dituduh pesantren radikal, dituduh pesantren jahat. Sebelum masuk pesantren, anakmu sudah jahat duluan karena kau bapaknya jahat. Betul? Betul betul. Ini anak yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat. Dari warna topinya aja beda. Ini kalau kepalanya ini isinya banyak Al-Quran, begini topinya ini putih. Ini
Ini topi-topi isi kepala Al-Quran semua ini insya Allah. Kertas sama-sama dari bubur kayu, tapi kalau dia nasibnya macam-macam kertas. Ada kertas yang nasibnya cuman di atas meja makan. Habis makan dia jadi pengusap mulut artis. Tetap dibuang ke tong sampah. Tapi yang paling malang kertas yang masuk ke toilet. Habis ada dia dipakai. Sama-sama kertas, pabriknya sama, asalnya sama. Tapi ada kertas yang paling mulia, kertas yang ditulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang berani membuat kertas itu untuk lap mulut? Enggak ada. Siapa yang berani? Mari kemari, biar saya lapor ke polisi penistaan agama. Ada yang berani membuatnya masuk ke dalam WC? Enggak berani. Padahal kertasnya sama. Kenapa dia menjadi mulia? Karena ada tulisan Al-Quran. Ini kepala anak bapak mulia, kepala anak ibu mulia. Jangan kotori dengan makan riba, makan sogok, makan haram. Siap jaga anak-anak kita? Di pesantren At-Taqwa, anak ini diajarkan, anak